dengan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Pak Hadi hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Iya Pak Hadi, maaf ya mengganggu waktunya. Iya, Bu. Dari jadwal yang saya punya ini, Pak Hadi hari ini ada jadwal melakukan coaching ya dengan Pak Fahru ya? Iya, betul, Bu. Jadi hari ini Pak Fahru sebetulnya kemarin menghubungi saya bahwa beliau ingin melaksanakan kegiatan coaching lah dengan saya. Pada intinya beliau punya permasalahan, dan nanti ingin saya bahasanya sama-sama mencari solusi dari permasalahan itu, Bu. Baik, tapi di sini saya perlu mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian Pak Hadi ya. Jadi di dalam proses coaching itu nanti apa yang Pak Hadi lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, kemudian di dalam alur tirta itu kan sendiri adanya Pak Hadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana respon coachingnya, seperti itu ya Pak Hadi ya. Dan juga ada beberapa prinsip yang perlu saya ingatkan kembali terkait dengan coaching. Di sini kan adanya hubungan kemitraan ya, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum coaching Pak Hadi lakukan dengan Pak Fahru, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Boleh, Bu, boleh dengan senang hati. Baik, yang pertama, Pak Hadi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang Dari 3 kompetensi coaching yang ada sih, saya merasa ada sedikit kekurangan tentang mendengar aktif ya, Bu. Jadi seringkali dalam kegiatan coaching, ketika coaching menceritakan permasalahannya, saya mendengar secara aktifnya itu kurang, sehingga itu berpengaruh pada pengajuan pertanyaan yang berbobot, Bu. Sehingga kadang juga seringkali coaching saya minta untuk bercerita ulang lah bahasa sendiri. Saya merasa kompetensi di mendengar aktif itu yang saya rasa agak kurang di Indonesia. Baik, berarti Pak Hadi ingin dibantu dalam mengembangkan mendengar secara aktif ya Pak Hadi ya. Kemudian bagaimana nanti Pak Hadi, bagian yang mana yang Pak Hadi ingin saya amati? Dalam kegiatan coaching itu, Bu ya. Jadi sebetulnya saya ingin Ibu nanti membantu saya untuk mengamati dari 3 kompetensi itu aja secara keseluruhan. Artinya tadi saya mengalami kekurangan besar di mendengar aktif, tetapi sebetulnya di pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh, barangkali juga nanti ada hal-hal yang Ibu bisa bantu. Ya, kalau saya merasa kurang di sana juga, Ibu nanti bisa kasih masukan. Baik, nanti kita sama-sama Pak Hadi Ya, ya. baik. Kemudian dari menurut Pak Hadi sendiri terhadap nanti bagaimana apa sih yang akan kita kembangkan dari proses supervisi ini? Harapannya dari observasi yang nanti kita lakukan itu apa dari Pak Hadi? Saya sih berharap bisa menjadi seorang coach yang baik ya bagi rekan-rekan sejawat saya, sehingga kemudian ketika nanti teman-teman memiliki permasalahan, kita bisa curhat bareng, kemudian ada solusi dari permasalahannya itu. Dan kemudian di samping itu juga saya berharap saya bisa mendiseminasi ya, mengajarkan apa yang saya punya kepada rekan-rekan sejawat lain. Berharap nanti rekan-rekan sejawat itu juga kemudian bisa menjadi seorang coach ya, Bu ya, dan bisa melaksanakan kegiatan coaching terhadap teman-teman yang lainnya. Saya sih berharap seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Hadi ya. Mudah-mudahan nanti dengan coaching yang Pak Hadi lakukan saya juga nanti akan mengamati begitu ya Pak Hadi. Nanti kita bisa sama-sama mengembangkan kompetensi coachingnya itu sendiri, dan harapan dari Pak Hadi itu tadi bisa terwujud dalam proses coachingnya nanti. Mungkin itu cukup Pak Hadi ya. Baik, Bu. Nanti bisa dilanjutkan dengan proses berikutnya, bisa langsung coaching dengan Pak Fahru. Baik. Terima kasih Pak Hadi waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Fahru, apa kabar? Iya, waalaikumsalam. Sehat, Baik, Pak? Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak Fahru. Iya, Pak. Saya dapat chat ya dari Bapak ya. Iya.
katanya pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol, ya bincang-bincang ada mungkin permasalahan Bapak atau ada unek-unek atau ada sesuatu yang ingin kita obrolkan. Alhamdulillah ketemu waktunya Iya, ya Pak ya. Pak. Kira-kira nih tujuan Bapak ya, untuk tadi melakukan komunikasi dengan saya, lalu kemudian ingin bertemu, ada permasalahan apa dulu? Ya, ini Pak, ya, ini yang mengganjal gitu kan, yang mengganjal hati pikiran saya ini kan terkait masalah adiwiyata Pak. Ini kan Bapak mengamanahkan saya untuk menjadi koordinator di adiwiyata. Nah, di sini yang membuat saya agak sedikit resah adalah ketika saya meminta teman-teman gitu kan untuk membantu di adiwiyata, nah mereka responnya agak kurang Pak. Jadi tujuan Bapak datang ke sini ketemu dengan saya adalah dengan maksud untuk menanyakan tentang program adiwiyata, di mana Bapak merasa boleh dikatakan bekerja sendiri lah. Merasa bersih sendiri Pak. Kemudian teman-teman nggak membantu, sehingga kemudian Bapak merasa bingung nih apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk program adiwiyata gitu ya Pak? Iya Pak. Baik. Nah kira-kira Pak Fahrul nih dari apa yang Bapak rasakan nih, dari hitungan 1 sampai dengan 10 deh. Kira-kira Bapak itu merasakan pada angka berapa kegalauan Bapak dalam menghadapi kegiatan adiwiyata ini? Ya, kegalauan saya yang saya rasakan nih Pak ya. Ya kalau diangkakan ya mungkin 3 Pak. Angka 3. Iya, sangat sekali. Ya, sangat sekali, saya sangat bingung sekali Pak. Artinya permasalahan ini harus segera diambil atau dicari solusinya Pak ya? Iya Pak. Karena tentu apa yang Bapak lakukan berkaitan juga dengan nama baik sekolah kita, bagaimana program ini tetap berjalan gitu ya. Karena memang Dinas Lingkungan Hidup juga sudah mengamanahkan sekolah kita untuk ambil bagian dalam sekolah adiwiyata. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Baik Bapak, nah kira-kira nih setelah Bapak menyampaikan tujuan Bapak hadir ke sekolah kita, menurut Bapak permasalahannya yang ada, kenapa teman-teman tidak mau membantu Bapak untuk aktif dalam program adiwiyata itu apa? Ya kemarin kan kan ada beberapa program yang sebenarnya sih sudah kami rancang ya Pak, dari saya dan beberapa teman gitu kan udah rancang untuk kegiatan adiwiyata ya. Nah ketika kita meminta bantuan atau ikut serta rekan-rekan lah, intinya kan membantu atau mengawasi peserta didik gitu kan dalam bekerja minimal seperti itu. Nah mereka asik-asik aja di kantor Pak, sementara kami ya cuman 5 orang, yaitu semuanya menghandle semua murid kan agak sedikit kewalahan Pak. Jadi kita udah disepakati program-program yang ada, job description-nya sudah dibagi, tetapi pada kenyataannya yang bertanggung jawab justru tidak melakukan. Hanya Bapak mungkin dan 4 orang teman Bapak yang kemudian aktif di sana. Nah kira-kira apa sih menurut Bapak nih yang menyebabkan teman-teman itu tidak mau aktif dan ikut membantu Bapak dalam kegiatan itu? Yang pertama sih kalau saya lihat ya Pak ya, dari teman-teman itu ya mereka sepertinya untuk cinta terhadap lingkungannya masih kurang. Jadi mereka buat apaan sih adiwiyata, karena kan sempat beberapa komentar rekan-rekan juga yang menyatakan ya itu kan cuma program segelintir orang gitu kan, saya mah apa gitu kan, ini biarin aja gitu. Ada beberapa komentar yang seperti itu Pak gitu kan. Jadi makanya kita untuk menyadarkan itu Pak yang agak sedikit susah. Jadi permasalahannya dari identifikasi Bapak, menurut Bapak karena mereka menganggap bahwa adiwiyata ini adalah program seremonial, boleh dikatakan gitu ya, atau dari dinas tertentu yang sebetulnya manfaatnya bisa tidak mereka rasakan secara langsung gitu ya Pak ya. Jadi kemudian mereka enggan terlibat secara aktif. Nah kira-kira menurut Bapak nih, ada tidak permasalahan lain yang membuat mereka misalnya merasa tidak mau membantu Bapak? Apakah misalnya ada permasalahan pribadi kah atau apa misalnya? Yang mungkin kalau yang setelah saya amati juga, karena kan di WTA ini kan nggak ada ininya Pak, nggak ada uangnya gitu kan. Jadi cinta terhadap lingkungan. Nah itu nggak ada anggarannya dari sekolah Pak. Jadi mereka ngapain sih capek-capek gitu kan, mending ya udah kita ngajar pulang kayak gitu aja, daripada harus capek-capek kerja tapi nggak ada penghasilan tambahan kan. Itu
akhirnya mereka menghindari kegiatan adiwiyata. Nah, setuju tidak nih Pak Fahru kemudian menyimpulkan bahwa sebetulnya bisa jadi dua alasan inilah yang menyebabkan kemudian rekan-rekan guru yang lain atau karyawan tidak mau terlibat membantu Bapak dalam program adiwiyata. Iya, Yang Pak. pertama berarti Yang pertama karena mereka tidak cinta lingkungan. tidak cinta lingkungan. Yang kedua karena faktor keuangan. Finansial ya, mereka Finansialnya. tidak mendapatkan income lah dari itu. Nah, menurut Pak Fahru nih, dari permasalahan yang ada itu, kira-kira Pak Fahru bisa kemudian mencari solusi apa nih, kemudian agar permasalahan ini dapat diselesaikan lah. Misalnya dari permasalahan cinta terhadap lingkungan, kira-kira Pak Fahru mempunyai ide seperti apa agar mereka kemudian merasa tertarik, atau dari segi finansial apa yang bisa kemudian Pak Fahru sampaikan untuk hal ini? Mungkin ini Pak ya, ide yang sempat saya terlintas ketika pertama tentang keuangan dulu. Ya, tentang keuangan kan emang adiwiyata kan belum ada anggarannya Pak ya, dari sekolah. Nah, gimana misalkan kalau penghasilan dari sekolah kan kita kan punya kebun gitu kan. Nah, itu gimana kalau misalkan penghasilannya itu kita jadikan untuk uang kas sekolah Pak, uang kas adiwiyata kayak gitu. Jadi untuk kegiatan itu jadi semuanya tercover dari kegiatan dari yang dihasilkan dari sekolah sendiri. Ya kita kan masih punya tanaman-tanaman, ya tanaman buah dan lain sebagainya sekolah sendiri. Ya kita kan masih punya tanaman-tanaman, ya tanaman buah dan lain sebagainya, mungkin buah itu bisa kita olah. Ya kita olah untuk nanti hasilnya kita jadikan uang kas. Ya terus mungkin bisa juga dari bank sampah mungkin Pak yang bisa jadi dimanfaatkan mungkin. Itu sih baru masalah finansial yang saya terpikirkan gitu Pak. Terus untuk yang teman-teman untuk bisa cinta lingkungan, ya mungkin kita perlu adanya seminar atau mungkin ya boleh lah seminar tentang ramah lingkungan atau tentang cinta lingkungan untuk menggugah rasa cinta dari teman-teman yang selama ini tidak kurang peduli lah terhadap ini. Iya Pak. Baik Pak Fahru, saya pikir yang Bapak sampaikan tadi tentang solusi dari permasalahan tentang dukungan teman-teman terhadap kegiatan di sekolah kita, saya pikir udah cukup bagus ya Pak. Artinya dari segi dukungan teman-teman, dari kepeduliannya karena dengan lingkungan ya, misalnya yaitu dengan dilaksanakan seminar, saya pikir itu adalah program yang tepat. Nanti kita tinggal kerjasama nih dengan pihak-pihak yang barangkali bisa menyampaikan hal-hal penting mengenai lingkungan. Kira-kira Pak Fahru ada usulan tidak nih? Kira-kira pihak mana nih yang bisa kita ajak kerjasama untuk hal tersebut? Ya kalau untuk seminar mungkin Pak kita membutuhkan pembicara dari dinas lingkungan sendiri, karena kan mereka lebih paham gitu kan daerah dan sebagainya. Dan saya juga minta ya mungkin Bapak mengadakan pelatihan Pak untuk pelatihan pada guru-guru untuk bagaimana memanfaatkan aset di sekolahan, ya terutama yang bisa menghasilkan finansial yang membantu keuangan dari adiwiyata. Gitu Pak. Baik Pak Fahru, dua hal ini menurut saya sangat penting ya untuk kita tindak lanjuti, kita rencanakan aksinya. Pak Fahru sebagai ketua tim adiwiyata sekolah kita, saya pikir bisa kemudian merancang programnya tentang hal ini. Ya seminarnya kapan, kemudian pelatihannya kapan, nanti berkaitan dengan kerjasama, saya secara pribadi nanti yang bisa akan menghubungi misalnya Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan untuk meminta kesediaan mereka menjadi pemateri dalam program yang Bapak nanti susun ya. Kalau tentang dari segi keuangan, menurut saya juga sudah bisa itu Pak dicoba untuk dimanfaatkan, yaitu dengan memanfaatkan hasil bumi sekolah ya. Menurut Pak Fahru nih, kira-kira ya targetnya untuk masalah keuangan, terus kemudian acara seminar dan pelatihan untuk disampaikan kepada teman-teman kira-kira berapa lama? Untuk seminar, ya saya sih pengennya dalam waktu sebulan ini sudah tercapai ya Pak ya, maksimal. Sebulan bisa ditentukan lebih fokus nggak waktunya, 2 minggu ke seminggu atau 3 minggu? 3 minggu deh Pak. 3 minggu ya? 3 minggu itu sudah bisa dilaksanakan seminar, karena semakin cepat semakin baik. Oke. Nanti 3 minggu ke depan teman-teman kita usahakan semuanya sudah mengikuti kegiatan tersebut ya Pak. Iya Pak. Terus tentang kegiatan masalah keuangan dan
pemanfaatan hasil bumi sekolah kita ada nggak kira-kira, kan pasti ada hasil panen atau Iya. apa segala macam proses. Kalau untuk kan kita lihat di hasil bumi sekolahan kita ini kan Iya. kebanyakan kan buah-buahannya Pak ya. Betul. Nah buah-buahan itu kan dia punya apa sih masa sendiri ya Pak Iya. ya. Mungkin kalau itu kita tidak bisa menentukan masa panennya kapan. Nah tapi mungkin yang terdekat mungkin ada beberapa sayuran yang masih siap untuk dipanen. Baik. Mungkin itu Pak entah minggu depan Pak itu udah bisa panen. Mungkin itu minggu depan Mm. sudah bisa panen. kan kalau biasanya kan hasil panen itu Iya. kita bagikan secara percuma Nah. ke rekan-rekan. Mungkin untuk mulai besok minggu depan itu panennya Ada kita jual aja Pak, seperti itu. income yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan Adiwiyata. Iya Pak. Baik Pak Fahru, saya pikir pertemuan kita ini udah ketemu ya solusinya ya Pak Fahru ya. Nah menurut Pak Fahru gimana nih setelah kita ngobrol, ada nggak perubahan mindset pikiran Pak Fahru, kemudian merasa lebih enak, terus kemudian tercerahkan, ada solusi gimana? Iya Pak. Setelah saya berbicara dengan Bapak ya akhirnya alhamdulillah ya saya merasa tercerahkan, terutama masalah tadi ya seminar, karena kan saya dari kemarin tuh mikirin seminar itu bisa atau enggak, tapi alhamdulillah Bapak bisa mendukung dengan baik ya kegiatan seminar yang akan nanti ya kita laksanakan kurang lebih 3 minggu lagi. Dan juga tentang masalah finansial yang di hasil bumi sekolah ini ya terima kasih Pak ya Bapak sudah mendukungnya ya, jadi kami pun tim Adiwiyata mungkin bisa leluasa Ya. ketika kami memanfaatkannya untuk dijual ke rekan-rekan. Baik Pak Fahru, saya pikir solusi dari permasalahan kita sejauh ini sudah ketemu ya. Iya Pak. Nanti mudah-mudahan 3 minggu ke depan kita evaluasi kembali, kita Ya. ngobrol lagi. Kalau misalnya ada yang belum terselesaikan, kita cari dari jalan keluar dari permasalahan. Baik Pak Fahru, terima kasih banyak ya. Terima kasih Terima Pak kasih Hadi. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Wika. Gimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Pak Hadi sudah melaksanakan coaching ya tadi dengan Pak Fahru? Pak Fahru sudah Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak Hadi perasaannya setelah tadi melaksanakan coaching dengan Pak Fahru? Lebih enak sih ya Bu ya. Lebih enak Hmm. ngobrol sama Pak Fahru juga, permasalahannya juga dikeluarkan, lalu kemudian solusinya juga bisa didapat dengan model Tirta itu ya Bu, harapan yang ada di sini. Iya. Kalau saya sih ketemulah awal sama bahasannya sama intinya. Iya, memang tadi saya juga mengamati selama proses coaching tadi Pak Hadi dengan Pak Fahru, memang sudah luar biasa. Tirtanya dapat. Dari mulai Pak Hadi bagaimana membuat tujuan, kemudian rencana-rencana aksi yang akan dilakukan gitu kan, sampai dengan tanggung jawab itu luar biasa. Kemudian juga dari respon Pak Hadi, kehadiran penuhnya, prinsipnya Pak Hadi juga udah bagus sekali itu, bagaimana juga Pak Hadi merespon apa yang disampaikan oleh coach tadi itu ya Pak Hadi ya, itu udah bagus menurut saya gitu, menurut pengamatnya sudah luar biasa. Nah kalau boleh nih saya tanya dengan Pak Hadi, bagaimana Pak Hadi menilai sendiri performa tadi dalam kompetensi coaching yang tadi Pak Hadi sudah laksanakan? Performa saya Bu ya. Gimana tuh? Terkadang sih ada sedikit ketakutan, kalau ketakutan dalam arti tahapan dari Tirta itu ada yang lewat gitu ya. Oh, gitu. Tapi sebetulnya dengan kehadiran penuh kita di dalam kegiatan coaching, sebetulnya langkah-langkah itu dengan sendirinya muncul. Jadi kita nanyakan tujuannya hadir, kita permasalahannya kita tanya apa, terus kita minta kemudian aksinya gimana, tanggung jawab seperti apa. Tahapan itu akan muncul dengan sendirinya itu. Kalau menurut saya sih ya. Iya. Jadi tadi. Oke. Pak Hadi, kenapa Pak Hadi bisa memberikan penilaian seperti itu? Entah ya, dari responsif coachingnya juga Bu ya, artinya dia menyampaikan permasalahannya secara detail, dia ngomongnya dari alurnya juga jelas, kemudian tersampaikan, solusi yang disampaikannya juga menurut saya memang tepat. Iya. Sehingga kemudian saya sebagai coach itu lebih mudah kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan coaching ini. Dan pada akhirnya juga terlihat tuh ya, dari tadi Ibu juga menyaksikan, coaching juga merasa puas ya, karena dia merasa bebannya yang tidak
tidak didukung oleh teman-teman selama ini, akhirnya lebih ringan lah, karena dia mempunyai rencana-rencana kerja selanjutnya untuk menanggulangi masalah itu. Saya sih. Luar biasa Pak Hadi. Kalau boleh nih dari range 0 sampai 10, Pak Hadi menempatkan diri di posisi berapa dari proses coaching yang tadi Pak Hadi laksanakan dengan Pak Fahru? Saya sih selalu memposisikan diri tidak mau berada di posisi 8 dan 9. Boleh tahu Pak Hadi kenapa Pak Hadi menilai demikian? Karena kalau saya berada di posisi itu biasanya saya lemah atau malas untuk meningkatkan kualitas diri saya. Bagi saya di angka 7 itu udah luar biasa, sehingga masih punya motivasi lagi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Itu sih moto pribadi aja, Bu. Iya, tapi luar biasa Pak Hadi. Jadi ibarat padi, betul ya Pak Hadi, ilmu padinya gitu ya, semakin berisi semakin merunduk gitu ya Pak Hadi. Iya betul Pak Hadi. Jadi saya boleh menyampaikan hasil pengalaman Boleh, Pak Hadi? silakan. Iya, tadi luar biasa tadi proses coaching yang Pak Hadi laksanakan, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, filternya dapat gitu kan. Bahkan tadi saya melihat coaching pada akhirnya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian kehadiran penuh Pak Hadi itu udah bagus, gestur tubuhnya, respon tubuhnya. Hanya tadi saya sedikit mendengar ada kesalahan pemanggilan ya Pak ya. Yang mestinya Bapak memanggilnya Pak, tapi Bapak memanggilnya Bu gitu kan. Apa mungkin itu ada sedikit kehilangan fokus gitu ya Pak ya. Nah, mungkin itu yang perlu ditingkatkan ya Pak, lebih fokus lagi di proses-proses coaching yang berikutnya. Tapi itu hanya sedikit hal kecil yang seperti tadi Pak Hadi sampaikan, justru dengan adanya maksudnya mungkin ketika Pak Hadi tidak menempatkan diri di posisi yang sempurna gitu kan, justru membuat Pak Hadi akan termotivasi lebih baik lagi gitu ya Pak Hadi ya. Iya seperti itu. Kemudian kira-kira apa nih akan Pak Hadi lakukan untuk di proses-proses berikutnya? Untuk kegiatan coaching ya Bu ya, saya sebagai coach sih saya akan meningkatkan kualitas diri saya lebih baik lagi, lebih natural lah bahasanya Bu ya. Nah, selama ini kan saya terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di otak saya gitu ya, berdasarkan teori yang saya dapatkan di kegiatan CGP. Nah, saya berusaha menghilangkan itu, tetapi tidak menghilangi tujuan gitu, maksudnya pertanyaan itu tetap keluar secara natural, berbobot ya Bu ya, dan tidak terpaku pada teori-teori yang ada gitu, sehingga coach lebih nyaman, kayaknya lebih bisa terbuka, lebih asli. Mungkin kalau dia yang curhat masalah-masalah tertentu yang lebih sifat pribadi juga barangkali lebih tergali kali gitu Bu ya, kalau menurut saya. Iya gitu ya. Jadi dari diskusi yang kita lakukan ini mungkin udah ada bayangan ya Pak ya, bagaimana Pak Hadi akan meningkatkan lagi kemampuan kompetensi coaching tadi, yang bagian mana yang perlu ditingkatkan gitu ya Pak Hadi ya. Mungkin bisa Pak Hadi menyampaikan kira-kira Pak Hadi membutuhkan dukungan dari siapa atau bantuan dari siapa untuk bisa meningkatkan kompetensi coaching yang ada dalam diri Pak Hadi? Saya pikir coaching ini bakal berjalan baik ya, untuk saya secara pribadi kalau terus dilatih ya Bu ya. Makanya saya butuh dukungan teman sejawat untuk sering melakukan pelatihan coaching sama mereka. Setiap guru saya dekatin, mungkin diajak ngobrol. Kemudian dari situlah, dari dukungan teman-teman mau sampaikan cerita itu ke saya lah, kemudian kualitas saya sebagai coach pasti akan lebih meningkat ya Bu. Yang pertama dari rekan-rekan sejawat, yang kedua dari pimpinan. Alangkah lebih hebatnya saya pikir program coaching ini kalau kemudian diperprogramkan oleh sekolah, sehingga kemudian setiap guru mempunyai kemampuan untuk melakukan coaching, bahkan sampai karyawannya juga gitu kan. Nah itu kan luar biasa gitu. Itu dukungan pimpinan. Cita-cita yang luar biasa ya Pak Hadi ya. Jadi tadi kalau saya melihat gitu kan, berarti Pak Hadi benar-benar ingin melaksanakan coaching di setiap mungkin semua warga sekolah ya Pak Hadi ya. Iya. Yang jelas akan membuat Pak Hadi lebih bermanfaat lagi untuk sesama ya Pak Hadi ya. Sekali lagi terima kasih. Kita hari ini sudah melakukan suatu kegiatan diskusi yang luar biasa dengan dari supervisi kita. Saya harapkan tentunya
ada pembelajaran, ada manfaat-manfaat yang bisa kita gali dan kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin. Seperti itu ya Pak Hadi ya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.